Paman, kata-kata aneh Chu Yao segera membuat Lu Yun tercengang, dia mengira otaknya telah terbakar dan berbicara omong kosong. Namun tak lama kemudian saya mendengar Chu Yao berkata, ya, bukankah tuanmu Tian Xuanzi? Tuanku adalah Tian Miaoxi. Mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan, jadi bukankah tuanmu adalah pamanku? Ini, dalam sekejap, seluruh kepala Lu Yun tiba-tiba berdengung, dan matanya sangat lebar. Dia sepertinya telah mendengar dari guru Tao tua bahwa nama Tao-nya memang Tian Xuanzi, tetapi Lu Yun tidak pernah terlalu memikirkannya, berpikir bahwa guru Tao tua itu adalah pemimpin yang kesepian. Namun perkataan saudari kelima membuatnya sadar bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Tunggu aku melihatnya dulu. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, berusaha keras untuk menahan keterkejutan di hatinya. Setelah beberapa saat, dia berkata lagi, maksudmu, kami sebenarnya berasal dari sekte yang sama, dan kamu, menurut senioritas. Ya ampun adik perempuan. Menyenangkan sekalikah seorang saudari menjadi adik perempuan. Chu Yao mengangguk dengan serius dan berkata, itu benar. Lu Yun menarik napas lagi dan bereaksi dengan cepat. Dia dengan ringan menamparkan kepala kecil Chu Yao dan berkata, kalau begitu kenapa kamu tidak memanggilku kakak senior secepatnya? Dia awalnya berpikir bahwa Chu Yao akan marah, tetapi siapa yang tahu bahwa dia benar-benar menangkupkan tangannya di dada dengan sopan dan berkata, Chu Yao telah bertemu kakak laki-laki. Suaranya jernih dan menyenangkan, seperti angin sepoi-sepoi bertiup melalui rumah kayu di pegunungan, dan lonceng angin di bawah atap bergoyang lembut, memainkan musik penyembuhan. Lu Yun tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan mampu menekan saudara perempuan kelima di bawahnya dalam hal senioritas. Jangan bilang, ini sangat menyenangkan. Telepon lagi dan dengarkan. Halo, kakak laki-laki. Telepon lagi dan dengarkan. Petik 2, petik 2. Xiao Lu Yun, apakah kamu harus membuatku marah? Jangan lupa, aku adikmu. Sedikit kemarahan akhirnya muncul di wajah kecil Chu Yao yang lembut, dan dia meletakkan tangannya di pinggul dengan marah dan berteriak, panggil aku saudara perempuan, 50 kali. Kesombongan arogan Lu Yun tiba-tiba melemah. Benar saja, cepat atau lambat Anda harus membayarnya kembali. Setelah menelepon saudara perempuannya 50 kali dengan jujur, Lu Yun bertanya, adik kelima, jika kamu berkata begini, kamu tahu berita bahwa aku masih hidup sejak awal. Tentu saja, tuanku telah memberitahuku sejak lama, tetapi tuanku juga mengatakan bahwa berita tentangmu tidak dapat diungkapkan kepada siapapun untuk saat ini, jadi aku menyembunyikannya dari saudara perempuan yang lain. Mendengar perkataan Chu Yao, Lu Yun tiba-tiba merasa lebih baik. Awalnya aku mengira adik kelima sudah tidak mempedulikanku lagi. Ternyata karena dia sudah tahu kalau dia masih hidup. Tentu saja dia tidak akan segembira saudara perempuan lainnya ketika dia melihatnya. Segera Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, kakak kelima, kamu bilang kami punya sekte, apa nama sekte kami? Di mana alamat sekte itu? Juga, tahukah kamu di mana tuanku sekarang di mana? Lu Yun benar-benar memiliki banyak keraguan di hatinya. Sejak hari pertama saya kembali ke Jiangcheng, saya menemukan terlalu banyak misteri di sekitar saya. Misteri ini hanya dapat dipecahkan dengan menemukan guru Tao tua. Kemunculan adik kelima sepertinya datang dengan harapan bisa memecahkan sebuah misteri. Chu Yao menatapnya dengan aneh dan berkata, aku benar-benar tidak tahu apa yang telah dilakukan pamanku selama ini, tapi dia tidak memberitahumu apapun. Dia orang yang tidak bertanggung jawab, kalau tidak, dia tidak akan memasarkan lukisanku untuk menghasilkan uang. Oke, izinkan saya menjawab pertanyaan Anda. Saya tidak tahu alamat sekte tersebut. Guru tidak pernah memberitahu saya. Adapun di mana guru itu berada, bahkan Anda, murid langsung, tidak tahu. Bagaimana saya bisa tahu? Petik 2, petik 2. Jadi apa sebenarnya jawabanmu? Melihat ekspresi kecewa Lu Yun, Chu Yao menggelengkan kepalanya dengan bangga dan berkata, tapi jangan berkecil hati, setidaknya aku tahu nama sekte kita. Lu Yun bertanya dengan penuh harap, apa nama sekte kita? Sekte Pencuri Surgawi. Sekte Tendo. Ya, pencuri hebat yang menguasai dunia, mencuri rahasia surgawi semua jiwa, sekte pencuri surga. Untuk mengendalikan jalan besar dunia, untuk mencuri rahasia semua roh, sekte Tiandao, nama ini sangat mewah dan berkelas. Sekte kita pasti sangat terkenal. Mewah dan berkelas. Ekspresi Chu Yao tiba-tiba menjadi sedikit aneh, dan dia berkata, kenapa aku tidak merasakannya sama sekali? Aku bahkan merasa sedikit malu. Bahkan tuanku mengatakan bahwa orang-orang di luar memanggil kami ayam, anjing, dan perampok setiap hari. Guru juga berkata bahwa nama sekte tersebut tidak boleh diungkapkan di depan orang luar, jika tidak kami akan dengan mudah dipukuli sampai mati. Wajah Lu Yun tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata, mereka hanya cemburu. Ada terlalu banyak mata merah di dunia ini, dan mereka tidak menyukai orang lain, sama seperti mereka yang meninggalkan ulasan negatif yang jahat. Ulasan negatif berbahaya macam apa? Bukan apa-apa. Ingat saja, semakin cemburu mereka, semakin besar harapan sekte kita di masa depan. Sekte Tiandao, saya merasa bersemangat hanya dengan memikirkannya. Lu Yun sangat puas dengan nama ini. Saya hanya tidak memahaminya. Mengapa guru Tao tua itu begitu tertutup tentang sekte yang begitu keren dan mengagumkan? Dia telah tinggal di kuil Tao selama 10 tahun tanpa memberitahu dirinya sendiri. Apakah Anda takut memamerkan nama Anda di mana-mana?
Saya benar-benar tidak mempercayai diri saya sendiri. Chu Yao melihat ekspresi Lu Yun yang agak bangga, dan ekspresi wajah kecilnya menjadi lebih aneh. Dia berpikir pasti ada yang salah dengan pemikiran Lu Yun, dan dia benar-benar berpikir bahwa nama sekte Tianpi itu mengagumkan. Bukankah kita seharusnya merasa malu? Pada saat ini, Lu Yun telah sadar kembali dari pemikirannya yang tak ada habisnya tentang sekte Tiandao. Dia diam-diam menatap Chu Yao dan berkata, "Aku tidak memberitahumu, kakak kelima, kamu telah tumbuh terlalu lambat setelah bertahun-tahun." Petik 2 tanda tanya petik 2. Tumbuhnya lambat. Kamu bicara omong kosong. Chu Yao berjinjit, mula-mula membuat isyarat di kepalanya dengan tangannya, lalu membuat isyarat di atas telinga Lu Yun, dan berkata, "Bisakah Anda memberitahu saya di mana pertumbuhannya lambat?" Lu Yun berkata, "Apakah yang saya bicarakan tentang tinggi badan?" Dengan baik, mengikuti tatapan Lu Yun, Chu Yao menundukkan kepalanya, matanya tertuju pada payudara kecilnya, dan alisnya yang halus sedikit berkerut. Tentu saja Chu Yao mengerti maksud Lu Yun, alisnya sedikit berkerut, tapi dia masih meronta dan berkata, "Apa yang kamu tahu?" Tuanku berkata, "Ini disebut bakat luar biasa. Jika kamu seperti saudara perempuan kedua, kamu mungkin akan dipukuli bahkan jika kamu berjalan di dalam kubur." Payudaraku tersangkut. Kecil artinya kecil, jangan membuat alasan. Berbakat. Itu hanya kecil. Lu Yun berkata, mengulurkan jarinya dan menyodoknya. Hal ini untuk memverifikasi kebenaran dan membuat adik kelima menyadari kekurangannya sendiri dan berani mengakui kenyataan. Dahi Chu Yao tiba-tiba menjadi gelap, dan wajahnya yang cantik menjadi dingin saat dia berkata, "Aku berkata bahwa bakat adalah bakat. Jika kamu berani membalas lagi, aku akan memukulmu sampai mati, Lu Yun kecil." Saat dia berbicara, dia mengayunkan tubuh halusnya dan bergegas menuju Lu Yun seperti harimau betina yang mengamuk. Pada saat yang sama, bel aneh muncul di tangannya, bergemerincing dan bergetar beberapa kali, dan aura jahat langsung menyerang Lu Yun. "Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan bel pencari jiwaku, Ham." Chu Yao mendengus dan bertindak tanpa ampun. Lu Yun sedikit menyipitkan matanya, dengan sedikit rasa geli di matanya. Dia telah melihat bahwa saudara perempuan kelima bukanlah seorang kultivator, tetapi seorang kultivator. Harus dikatakan bahwa sebagian besar orang di sekte Tianpi adalah penganut Tao, termasuk guru Tao tua Lu Yun yang tidak bertanggung jawab, Tian Xuanzi. Jadi selama 10 tahun di pegunungan, apa yang diajarkan oleh guru Tao tua kepada Lu Yun sebenarnya adalah keterampilan medis dan metode spiritual. Keterampilan magis tanpa nama yang mengubahnya menjadi seorang praktisi pada dia untuk mempraktikkan semuanya sendiri. Setelah Lu Yun menghafal semua rumus keterampilan sihir yang tidak diketahui, guru Tao tua itu membakar buku rahasia itu. Pada saat yang sama, Lu Yun juga melihat bahwa alasan mengapa saudari kelima mengumpulkan senjata spiritual jahat mungkin adalah alasan mengapa lonceng pencarian jiwa benar-benar dapat menelan roh jahat di dalam senjata spiritual jahat dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Menarik, Lu Yun memiliki ekspresi bercanda di wajahnya, dan ketika Chu Yao mengendalikan bel pencarian jiwa untuk menyerang, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan melontarkan 3 kata besar, bandara. Ini bukan hanya 3 kata, tetapi pada saat berbicara, mereka berubah menjadi 3 jimat Qian kuno, menembak dan bertarung dengan energi jahat yang menyerang mereka. Bagaikan percikan api yang menyalakan api di padang rumput. Saat roh jahat menyentuh jimat itu, asap hitam mengepul keluar, diikuti oleh serangkaian api yang menyilaukan. Seru Chu Yao dan buru-buru melemparkan bel pencarian jiwa yang panas ke dalam air jernih. Dengan desisan, kabut putih menguap. Buang napas menjadi segel. Mata indah Chu Yao sedikit bergetar, memikirkan bagaimana keterampilan Tao Lu Yun bisa begitu kuat, tetapi ketika dia melihat ekspresi bercanda di wajah Lu Yun, dia teringat kata, bandara, tadi dan menjadi marah. Ayo, coba lagi. Kalau bisa pukul aku sampai mati. Chu Yao terlalu malas untuk bersaing dengan Lu Yun dalam Taoisme, jadi dia langsung menerkam Lu Yun. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Lu Yun berani menyakitinya dengan Taoisme. Memang seperti dugaan Chu Yao. Bagaimana Lu Yun berani mengambil tindakan? Dia adalah saudara perempuan kelima, jadi dia hanya bisa mengaku kalah dan membiarkan Chu Yao memukulinya. Apakah kamu yakin? Apakah kamu yakin? Persetan denganmu, kakak kelima, kamu sangat berbakat. Kakak, aku bukan tandinganmu. Ham, sudah cukup. Kamu harus membuatku marah dengan kata-kata burukmu. Chu Yao dengan marah mengambil bel pencarian jiwa dari air. Setelah beberapa saat, dia menenangkan diri dan berkata, saudaraku, izinkan saya memberitahu Anda, Tuan saya akan datang ke Jiangcheng dalam 2 hari. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa tanyakan padanya sendiri. Kemarahan ini benar-benar datang dan pergi dengan cepat, jadi dia segera menyebut dirinya kakak laki-laki. Lu Yun merasa tidak berdaya. Status kakak senior saya sangat rendah hati. Sebaiknya jangan memprovokasi bandara ini di kemudian hari. Lu Yun bertanya, apakah tuanmu datang ke Jiangcheng khusus untuk menemuiku? Tentu saja, jika kamu berani berbicara omong kosong di depan tuanku, ya. Aku mengerti, kakak kelima, kamu selalu menghormatiku sebagai kakak laki-laki dan tidak pernah melakukan tindakan kasar. Lu Yun berkata sambil menyentuh wajah merahnya. Hei, kakak, kamu sangat bijaksana. Chu Yao tersenyum manis, membuat Lu Yun kehilangan akal untuk beberapa saat. Jika mengesampingkan faktor bandara,
adik kelima memang memiliki kecantikan kecil yang lembut. Wajah mungilnya yang sempurna saja sudah cukup untuk menutupi kekurangan lainnya. Dan dibandingkan dengan saudara perempuan ketujuh Luo Li, dia memiliki temperamen yang cukup baik. Setidaknya dia hanya menggaruk wajahnya ketika dia sedang cemas, tidak seperti saudara perempuan ketujuh yang langsung menggunakan mulutnya. Memikirkan hal ini, Lu Yun merasakan hawa dingin di selangkangannya lagi. Saat keduanya hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara menusuk di udara, lalu mereka melihat 4 pria berjubah hitam muncul di hadapan mereka. Salah satu pria berjubah hitam berteriak dengan marah, gadis sialan ini menggali kuburan pemimpin lama kita dan mencuri banyak senjata jahat. Hari ini, dia harus dipakukan di kuburan pemimpin lama untuk memberi penghormatan kepadanya, di surga. Mendengar ini, Lu Yun tiba-tiba menatap Chu Yao tanpa berkata-kata dan berkata, adik kelima, bukankah kamu mengatakan kamu hanya merampok makam tanpa pemilik itu? Apa yang terjadi? Wajah Chu Yao memerah, dia menyentuh kepalanya karena malu dan berkata, aku menggali hal yang salah, tapi itu tidak adil. Kultus roh jahat mereka bukanlah hal yang baik. Mereka biasanya bersembunyi seperti tikus, bahkan Wu Aliansi tidak bisa tidak menemukan mereka. Kali ini mereka secara tidak sengaja menggali kuburan pemimpin lama mereka. Lu Yun mengagumi, adik kelima, kamu benar-benar perwujudan keadilan. Hehe, terima kasih atas pujianmu kakak senior, tapi sekarang bukan waktunya kamu menyanjung kami. Kami harus mencari cara untuk menyelinap keluar. Petik 2, petik 2. Bagaimana Anda mendengar bahwa saya menyanjung Anda? Apakah Anda memahami ironi ini? Lu Yun mengeluh, aku tidak memberitahumu, saudari kelima, kamu terlalu pengecut. Kamu bahkan belum pernah bertarung dengan sampah kecil ini, dan kamu berpikir untuk melarikan diri. Apa yang kamu tahu? Bukankah pamanku memberitahumu bahwa tujuan dari sekte pencuri surgawi kami adalah untuk tidak pernah mengubah apapun dan mengutamakan pelarian? Oh, aku hampir lupa, pamanku bahkan tidak memberitahumu bahwa kami memiliki sekte. Anda tidak tahu itu normal. Petik 2, petik 2. Sekte Tiandao yang bermartabat begitu pengecut. Ini benar-benar penghinaan terhadap nama sekte tersebut. Tentu saja Lu Yun tidak tahan. Hari ini dia akan memperbaiki nama sekte Tiandao. Adik kelima, jagalah di sini sementara aku pergi dan menangani keempat bajingan kecil itu. Tidak, kita harus berpegang pada tujuan kita. Tidak peduli apa kekuatan lawan, kita harus melarikan diri dulu. Hanya jika kita tidak bisa melarikan diri barulah kita bisa menyerang balik. Tujuan omong kosong macam apa ini? Apakah sudah terlambat bagiku untuk keluar dari sekte Tiandao sekarang? Maka kamu adalah pengkhianat sekte tersebut. Petik 2, petik 2. Percakapan antara dua orang itu secara alami jatuh ke telinga 4 anggota sekte roh jahat. Wajah jahat mereka tiba-tiba berubah menjadi satu dan mereka meraung, kalian berdua pelacur, apakah kalian mempermainkan kami? Pria dan wanita anjing. Wajah Lu Yun tiba-tiba menjadi gelap, dia tidak peduli dengan tujuan omong kosongnya, dan dia langsung membunuh keempat pria berjubah hitam dengan nafas dingin. Bentak, memutar telapak tangannya seperti guntur, kilatan petir cian keluar dari sela-sela telapak tangan dan jari-jarinya. Hampir dalam sekejap mata, tubuh pria berjubah hitam terpelintir, lalu berubah menjadi abu terbang, tidak meninggalkan residu. Praktisi, 3 pria berjubah hitam yang tersisa terkejut dan melihat sekeliling, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa pemuda ini akan menjadi seorang praktisi yang hebat. Mereka telah memasukkan diri mereka ke dalam perangkap. Lu Yun berbalik dan berkata, kakak kelima, lihat, aku telah mengepung mereka bertiga. Apakah kamu ingin meninggalkan kepalamu untuk mendapatkan pengalaman? Sial, orang ini sedang menghibur kita. Ketiga pria berjubah hitam itu sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka diperlakukan dengan penghinaan yang begitu besar. Mereka sangat marah, tetapi mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri dan berteriak dengan keras, kalian pria dan wanita, kamu telah menyinggung sekte roh jahat kami. Dia pasti akan mati dengan menyedihkan. Mau lari, mata Lu Yun menyipit, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan dia berteriak, dengar, orang yang membunuhmu adalah murid utama sekte Tiandao, Wang Gang. Setiap kata berubah menjadi jimat cian kuno, membombardir ketiga pria berjubah hitam, dan menghilang dalam sekejap. Gudong, Chu Yao terjatuh ke sungai. Setelah Lu Yun selesai berurusan dengan ketiga pria berjubah hitam itu, dia kembali ke Chu Yao dengan terkejut dan berkata, ada apa, kakak kelima? Apa aku baru saja menyakitimu secara tidak sengaja? Ahem, tidak apa-apa, Xiao Lu Yun, kamu begitu mendominasi sekarang. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa menjadi seorang kultivator? Bukankah kamu seharusnya menjadi seorang kultivator seperti saya? Chu Yao memandang Lu Yun dengan penuh semangat dan bertanya. Lu Yun berkata, situasi saya cukup istimewa. Sekarang bukan hanya saya, kakak perempuan tertua dan ketiga juga menjadi praktisi dengan bantuan saya. Bagaimana dengan Anda? Tidak, jika Anda membimbing saya dalam kultivasi saya, apakah Anda akan dianggap sebagai kakak laki-laki atau majikan saya? Bukankah senioritasnya akan kacau, bukan begitu? Chu Yao menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata. Apapun, keduanya kembali ke villa hijau. Kakak perempuannya yang lain tidak ada di rumah. Chu Yao bergegas ke kamar mandi begitu dia sampai di rumah. Bagaimanapun, dia baru saja mencuri makam pemimpin lama kultus roh jahat milik orang lain.
Meskipun wajahnya telah dicuci bersih, tubuhnya masih kotor dan dia merasa sangat tidak nyaman. Pencucian ini berlangsung lebih dari 1 jam, dan seolah menghapus semua kesialan di tubuh saya. Chu Yao begitu terbawa suasana. Dia sangat bingung hingga melakukan kesalahan yang sama seperti Ye Qingcheng, lupa membawa pakaian bersih. Dia bahkan melakukan kesalahan yang lebih serius daripada Ye Qingcheng. Setelah Ye Qingcheng mandi, dia akhirnya bereaksi dan mengambil handuk ketika dia keluar. Namun, dia tidak sengaja terjatuh dan dilihat oleh Lu Yun. Tapi Chu Yao lebih baik. Saat saya sedang mencuci, sepertinya saya benar-benar lupa bahwa Lu Yun sedang duduk di ruang tamu, berpikir bahwa seperti sebelumnya, mereka semua adalah saudara perempuan, dan tidak masalah apakah mereka mengenakan pakaian atau tidak. Jadi ketika dia keluar sambil menyeka rambutnya yang basah dengan handuk, pemandangan itu terhenti sejenak. Karena waktu mandinya cukup lama, ketika Chu Yao membuka pintu kamar mandi, kabut putih di dalamnya juga melayang keluar, seolah-olah dia adalah peri yang keluar dari negeri dongeng di awan. Tapi itu adalah peri yang lupa memakai pakaian. Saat ketika mata mereka bertemu, gerakan Chu Yao sambil menyeka rambutnya yang basah membeku, lalu dia berteriak dengan wajah merah, melemparkan handuk di tangannya ke wajah Lu Yun, dan kemudian bergegas ke kamar tidur dengan cepat. Petik 2, petik 2. Lu Yun melepas handuk yang memancarkan aroma tubuh yang kuat dari wajahnya, mengerutkan kening, dan otaknya bekerja dengan cepat, ABCDE. Sepertinya saya melakukan kesalahan pada perhitungan saya sebelumnya. Bukan karena adik kelima itu tidak baik sama sekali, hanya saja dia pernah bertemu dengan kakak perempuan lainnya, dan sebagai perbandingan, dia merasa adik kelima itu biasa saja, tentunya ini juga karena dia dibungkus terlalu ketat pada saat itu, mungkin untuk memudahkan berjalan ke makam. 2 hari kemudian, ketika Lu Yun bertemu dengan guru Chu Yao, Tian Miaozi, yang juga merupakan paman Lu Yun, dia akhirnya mengerti mengapa dia mengatakan Chu Yao berbakat. Karena, inilah yang sungguh biasa. Chu Yao berkata dengan hormat, guru, saya telah memberitahu kakak laki-laki saya tentang tujuan sekte Tianpi kami, tetapi dia masih memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Tian Miaozi mengangguk, memandang Lu Yun dan berkata, sepertinya memberikan tugas mengajar kepada kakak senior Tian Xuanzi adalah hal yang benar. Senang sekali bisa berkembang hingga titik ini dalam 15 tahun. Apakah Anda punya pertanyaan? Saya? Jangan ragu untuk bertanya, saya belum tentu menjawabnya. Lu Yun terdiam. Anda sudah mengatakannya, jadi haruskah saya bertanya atau tidak? Benar saja, sekte Tiandao ini bukanlah sekte yang serius. Lu Yun berpikir sejenak, dan akhirnya menanyakan semua keraguan di hatinya. Mungkin itu tentang pengalaman hidupnya, dan apa niat orang di balik layar itu. Dan apa yang terjadi dengan sekte Tiandao ini. Tentaeko mendengarkan dengan tenang, dan akhirnya hanya tersenyum penuh arti dan berkata, jika saatnya tiba, semuanya akan terungkap secara alami. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah melindungi saudara perempuanmu. Benar saja, itu adalah pertanyaan yang sia-sia lagi. Lu Yun tampak kesal, seperti monyet yang dipermainkan oleh sekelompok orang ini. Pada saat ini, Tian Miaozi tiba-tiba menariknya ke samping dan berkata secara misterius, baiklah, keponakan, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Berapa banyak yang telah Anda menangkan sejak Anda kembali ke Jiangcheng begitu lama? Lu Yun tiba-tiba membuka matanya dan berkata, berapa banyak yang kamu menangkan? Mereka adalah saudara perempuanmu. Orang ini mengedipkan mata dan sepertinya dia bukan biarawati Tao yang serius. Meskipun Lu Yun memiliki keraguan di dalam hatinya, dia tetap berkata dengan jujur, tuanku berkata bahwa Yuan yang tidak boleh diekspos dengan mudah sebelum seni ilahi Wuming tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, aku selalu aman dan sehat. Kakak senior Tian Xuanzi benar-benar memberitahumu hal ini. Ekspresi Tian Miaozi tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Ketika Lu Yun mengangguk, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, haha, kakak masih bisa bermain, ini menarik. Apa maksudmu? Lu Yun bingung. Bukan apa-apa, dengarkan saja kata-kata tuanmu. Ingat, lindungi saudara perempuanmu. Tentaeko tidak menjelaskan banyak hal, dan senyumannya sangat berarti. Dengan lembut, Ameiko pergi, sama seperti dia datang dengan lembut, melambaikan lengan bajunya, tanpa mengambil satupun kain tambahan, masih biasa seperti A. Tapi Lu Yun ingin menidurinya. Keraguan di hati saya tidak hanya tidak berkurang, tetapi menjadi semakin membingungkan. Lebih baik tidak datang. Chu Yao menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saudaraku, apa yang baru saja dibisikkan tuanku kepadamu? Kamu benar-benar ingin tahu? Ya, tentu saja kamu bisa memilih untuk tidak menjawab. Sekarang Lu Yun menjadi gila saat mendengar kata, tidak ada jawaban. Bukankah ini mengolok-olok orang? Dia tidak seperti biarawati Tao yang bengkok tadi yang suka pamer, jadi dia menjawab dengan serius, dia ingin aku mencari kesempatan untuk tidur denganmu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Chu Yao tercengang. Ikuti dengan cermat. Wajah cantik memerah. Sepasang mata indah yang dipenuhi rasa malu dan marah, dia berkata, Xiao Lu Yun, kamu berbicara omong kosong. Tuanku adalah orang yang serius. Bagaimana aku bisa mengatakan kata-kata jahat seperti itu kepadamu? Kamu tidak boleh memfitnah tuanku. Petik 2. Apakah tuanmu serius? Saya telah melihat begitu banyak orang, tapi dia yang paling tidak serius. Lu Yun menggumamkan sesuatu di dalam hatinya, tetapi tidak mengatakannya dengan lantang,
karena dia tahu jika saudara perempuan kelima mendengar ini, dia pasti akan marah padanya lagi. Hal ini terlihat jelas dari perubahan nada bicaranya. Sampai di rumah, Ye Qingcheng sedang duduk di sofa dengan menyilangkan kaki. Postur duduk ini tidak sedap dipandang, namun memiliki daya tarik yang unik. Melihat Lu Yun kembali, dia sangat gembira, menggerakkan pantatnya ke samping, lalu menepuk tempat dia baru saja duduk dan berkata, "Ayo, Lu Yun kecil, duduklah di sini. Adikku ingin membicarakan sesuatu denganmu." Chu Yao kembali ke kamarnya dengan sangat bijak. Lu Yun berjalan mendekat dan duduk dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia masih bisa merasakan sisa kehangatan Ye Qingcheng di sofa, dan bertanya, "Ada apa, Sister Qingcheng?" Ye Qingcheng jelas sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia berbalik ke samping dan menatap Lu Yun dan berkata, "Xiao Lu Yun, keluarga Jiang di Jinling berkata mereka bersedia menyerahkan bisnis keluarga kepada grup Qingcheng kami. Apakah kamu menginginkanku menyetujui?" Sejak terakhir kali Lu Yun pergi ke Jinling dan apa yang terjadi, Jiang Zhenghong menghormati dan mengaguminya dari lubuk hatinya. Datang ke keluarga Ye di provinsi Jiangnan dan bertanya. Setelah mengetahui dari Jiang Lan bahwa pemuda bernama Lu Yun ini kemungkinan besar akan menjadi cucu iparnya di masa depan, Jiang Zhenghong langsung mengalami orgasme. Orang seperti apa senior Lu itu? Itu adalah ahli tak tertandingi yang memaksa aliansi bela diri distrik Donghai menundukkan kepala. Daripada mengatakan bahwa Jiang Zhenghong memberikan bisnis keluarga kepada Ye Qingcheng, lebih baik mengatakan bahwa dia memberikannya kepada Lu Yun secara tidak langsung. Selama mereka menunggu keduanya menikah, bukankah itu urusan Ye Qingcheng milik Lu Yun? Selain itu, dengan seorang ahli tiada taraf seperti Lu Yun yang menjabat sebagai pemimpin, Jiang Zhenghong sangat yakin bahwa posisi keluarga Jiang di Jinling tidak akan tergoyahkan setidaknya selama 100 tahun, bahkan jika mereka maju ke ibu kota. Tentu saja, alasan lain mengapa Jiang Zhenghong melakukan ini adalah karena apa yang terjadi di awal membuatnya sangat kecewa dengan Jiang Chengye dan yang lainnya, dan dia berpikir bahwa daripada menyerahkan masa depan keluarga kepada mereka, lebih baik menyerahkannya pada Ye Qingcheng. Jika Ye Qingcheng menolak menerimanya, bahkan jika itu diserahkan kepada Ye Xiangrong, yang dianggap remeh sebelumnya, itu lebih baik daripada diserahkan kepada Jiang Chengye dan yang lainnya. Inilah yang dimaksud Jiang Zhenghong, dan tentu saja itu juga yang dimaksud dengan Jiang Tianyuan, nenek moyang keluarga Jiang. Setelah mengetahui hal ini, Ye Qingcheng segera menemui Lu Yun untuk mendiskusikannya. Lu Yun berkata sambil tersenyum, "Bukankah ini hal yang baik? Ini menunjukkan bahwa grup Qingcheng kita memiliki masa depan yang cerah. Cepat atau lambat, kita akan menjadi perusahaan terkenal di seluruh kerajaan naga dan bahkan dunia. Masa depan grup Qingcheng sepenuhnya dapat diramalkan. Selama iklan masker wajah ilahi, Ratu Dunia, disebarkan, efek dari mulut ke mulut pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik seiring berjalannya waktu. Tidak menjadi masalah sama sekali untuk menjadi yang teratas di dunia merek masker wajah." Ye Qingcheng berkata, "Saya tahu ini adalah hal yang baik, tetapi hal-hal yang terjadi baru-baru ini membuat saya merasa seperti mimpi, dan saya merasa sedikit aneh. 3 bulan lalu, Qingcheng Group hanyalah sebuah perusahaan kecil di Jiangcheng. Namun, 3 bulan kemudian, tiba-tiba menjadi grup bernilai puluhan miliar dan bahkan berkembang pesat. Orang lain akan merasakan kesurupan. Yang dikhawatirkan Ye Qingcheng adalah cabang di ibu kota provinsi baru saja didirikan. Jika properti keluarga Jiang ditambahkan ke namanya, langkah ini terlalu besar." Lu Yun menghiburnya dan berkata, "Saudari, kamu harus percaya pada kekuatanmu sendiri. Cepat atau lambat, Qingcheng Group akan menjadi perusahaan terkenal di dunia. Cepat atau lambat, kamu harus menghadapinya. Jika kamu benar-benar lelah, itu yang terburuk adalah menjadi seperti saudara perempuan ketiga dan menjadi penjaga toko yang lepas tangan. Itu terlalu tidak bertanggung jawab." Ye Qingcheng mengerutkan kening dan berpikir. Ketika dia sedang melamun, dia tiba-tiba merasakan kakinya dibuka oleh tangan seseorang. Dia terkejut dan berjuang keras untuk menendang Lu Yun. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Lu Yun berkata dengan polos, "Apakah kamu tidak khawatir langkahmu terlalu besar dan selangkanganmu akan ditarik? Aku hanya ingin membuktikan kepadamu bahwa kedua kaki panjangmu sangat fleksibel, tidak perlu khawatir. Asalkan kekuatannya cukup kuat, bagaimana jika langkahnya lebih besar?" Wajah cantik Ye Qingcheng menjadi sedikit merah, dan dia menghela nafas lega dan berkata, "Apakah kamu punya bukti seperti itu? Menurutku kamu hanya bertingkah seperti hooligan." Dia menyipitkan matanya dan menatap Lu Yun. "Saya sangat terkejut sekarang." Dia sedang duduk dengan tenang di sofa, dan tiba-tiba sepasang tangan mendekat dan dengan paksa merentangkan lututnya. Seketika, dia merasa V4 ginanya terbuka lebar. Namun, Ye Qingcheng tidak terlalu menyalahkannya. Dia tahu betul kebajikan apa yang dimiliki saudara ini. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menunjukkan senyuman licik dan berkata, "Bajingan kecil, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu lagi." "Apa?" Melihat penampilannya yang misterius, Lu Yun merasa sedikit penasaran. Ye Qingcheng berkata, "Adik keenammu Xiao Qin, bukankah dia sedang syuting film baru? Grup Qingcheng kita kebetulan mensponsori film itu. Ketika kamu melihatnya, apakah kamu ingin aku memasukkanmu sebagai sponsor dan memainkan peran kecil?" "Menakutkan. Menakutkan adik keenammu." Lu Yun menatapnya dengan aneh dan berkata, "Saudari Qingcheng, saya menemukan bahwa meskipun kamu terlihat dingin dan dingin di permukaan, kamu sebenarnya yang terburuk di antara semua saudari.
Dia juga yang bilang dia ingin menakuti kakak ketiga. Lu Yun pasti bertanya-tanya apakah sikap acuh tak acuhnya terselubung. Kamu berani memfitnah saya, tolong dipukul. Ye Qingcheng melepaskan sandal hak tingginya dengan marah, lalu langsung memasukkan kakinya yang seputih salju dan sebening kristal ke dalam mulut Lu Yun. Petik 2, petik 2. Mereka berdua berada di atas sofa, saling menendang, dan tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga Lu Yun kecil, berkati aku. Ini bukan suara Ye Qingcheng. Lebih tepatnya, kakak keempat Wang Bingning. Lu Yun tiba-tiba menjadi lebih waspada, mengerutkan kening dan berkata, Saudari Qingcheng, saya akan keluar sebentar. Apa yang salah? Bukan apa-apa, aku tiba-tiba teringat bahwa aku akan merawat pasien hari ini, dan aku hampir melupakannya. Agar Ye Qingcheng tidak khawatir, Lu Yun tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi mendorong sepedanya sendirian dan meninggalkan villa hijau. Keluarlah. Lu Yun menutup matanya. Dengan panik menggerakkan lingkaran mental yang dipakai Wang Bingning, situasi umum di sana tiba-tiba muncul di benaknya. Meski gambarnya buram, namun samar-samar terasa bahwa Wang Bingning sedang melarikan diri di hutan hujan. Ada juga beberapa sosok berlarian di sekelilingnya, mungkin rekan-rekan reporternya. Dan, dari arah yang ditransmisikan kembali oleh lingkaran mental, dapat diketahui bahwa saudari keempat Wang Bingning sama sekali tidak berada di Kamboja, melainkan di persimpangan Kerajaan Naga dan Kerajaan Ikan Selatan. Penyelidikan kasus penculikan Raja Jiji yang disebutkannya sebelumnya tentu tidak sesederhana itu. Ledakan. Tiba-tiba, kepala seorang reporter meledak dan dia meninggal tepat di depan Wang Bingning. Layar berakhir di sini. Mata Lu Yun benar-benar terbelah. Adik keempat. Darah di tubuh Lu Yun langsung mendidih, dan nyala api yang menyala-nyala membara, seolah-olah akan membakar seluruh udara di sekitarnya. Adik keempat. Lu Yun berteriak dalam hatinya, dia tidak boleh melihat ada saudara perempuannya yang terluka. Kecepatannya melonjak hingga ekstrim, menuju negeri ikan selatan. Pada saat yang sama, di perbatasan selatan Kerajaan Naga, ada 9 jenderal dewa dari Istana Tianzan yang ditempatkan di sini. Mereka semua berada di atas alam yang mulia. Raja mereka marah. Dia bergegas ke sini seperti orang gila. Kesembilan orang tersebut segera mengambil keputusan dan memimpin sekelompok pembudidaya prajurit untuk mendekati Kerajaan Nanyu dengan momentum besar dan memberikan tekanan pada mereka. Tidak ada yang bisa terjadi pada wanita raja. Peluru beterbangan. Hati Wang Bingning berdarah saat dia melihat teman-temannya jatuh satu persatu. Dia memang tidak berada di Kamboja untuk menyelidiki penculikan Raja Jiji, tetapi di negara ikan selatan, menyelidiki organisasi perdagangan manusia lintas batas. Karena kelalaian rekan-rekannya, identitas mereka terungkap. Orang-orang yang mengejar mereka adalah tentara bayaran yang disewa oleh organisasi itu. Terlebih lagi, tentara bayaran ini semuanya terdiri dari praktisi seni bela diri. Memanggil, sebuah peluru terbang melewati pelipis Wang Bingning dan mengenai pohon kuno di depannya. Bila angin yang bersiul membuat pipinya sakit, dan telinganya berdengung karena suara tajam yang menembus udara. Tapi Wang Bingning tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa tersandung, memegang erat jimat perdamaian jelek yang tergantung di dadanya, berharap itu benar-benar akan memberinya keberuntungan seperti yang dikatakan Xiao Luyun. Puff! Sebuah peluru menembus bahu kiri Wang Bingning, rasa sakit yang hebat membuatnya menjerit dan matanya mulai kesurupan, berpikir bahwa dia akan mati di negara asing hari ini. Kalian bajingan dari negeri ikan selatan sudah mati. Tepat ketika Wang Bingning hendak jatuh ke tanah, sesosok tubuh kekar tiba-tiba berlari, mengangkatnya dan bergegas menuju perbatasan antara kedua negara. Itu Su Chun. Pada awalnya, dia diperintahkan oleh Lord Yuntian untuk diam-diam melindungi Wang Bingning, tetapi sesuatu terjadi secara tiba-tiba. Pada saat dia bergegas, semuanya sudah terlambat, dan Wang Bingning telah tertembak. Dan, meskipun Su Chun adalah seorang seniman bela diri, dia tidak cukup kuat untuk menangkap peluru, dia hanya bisa mengandalkan kelenturan tubuhnya dan medan hutan hujan yang kompleks untuk menghindari serangan peluru sebanyak mungkin. Namun, bagaimanapun, kekuatan fisik manusia terbatas. Bahkan bagi praktisi bela diri, hanya dapat dikatakan bahwa kekuatan fisik mereka agak lebih kuat daripada orang biasa, tetapi yang pasti tidak terbatas. Segera Su Chun merasa lemah. Kepulan. Su Chun ditembak 2 kali berturut-turut, dan vitalitas di tubuhnya dengan cepat hilang, tetapi dia masih menggunakan tubuh kekarnya untuk melindungi Wang Bingning. Tunggu sebentar lagi. Selama Anda melewati hutan hujan ini, Anda akan melihat kawasan perbatasan kedua negara di depan Anda, tempat beberapa jenderal dari Istana Tianzan ditempatkan. Su Chun mengertakkan gigi. Dia ditembak 2 kali lagi di bagian belakang. Hampir tak tertahankan. Kehidupan akan punah. Sampai semua orang dari Istana Tianzan tiba, dan Su Chun Cai jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia membuka mulutnya yang penuh darah dan berkata dengan senyum sedih, Jenderal. Tolong beritahu Yang Mulia Tuhan bahwa Su Chun melakukannya terbaik. Membantu. Tiangu, salah satu dari 36 geng Istana Tianzan, berteriak keras, lalu memandang kelompok tentara bayaran dengan sangat marah, dan meraung, kamu berani menyakiti wanita raja, bunuh orang-orang Nanan ini untukku, negara ikan. Membunuh. Semua orang di Istana Tianzan keluar dengan marah.
9 jenderal dewa di atas tingkat yang mulia memimpin, melepaskan energi internal mereka yang kuat dan mengubahnya menjadi perisai pelindung yang tidak bisa dihancurkan, yang tidak dapat ditembus oleh peluru yang tidak terkalahkan. Faktanya, saat saya melihat kuil Tianzan, kelompok tentara bayaran dari negara ikan selatan ini sudah panik. Jelas mereka belum melintasi perbatasan, tetapi menghadapi kuil Tianzan yang kuat, mereka hanya bisa takut dan melarikan diri. Mulanya, Raja Tianyan yang menakutkanlah yang memimpin 36 jenderal ilahi sampai ke ibu kota kerajaan Nanyu dan memaksa mereka untuk menandatangani kontrak. Sejak saat itu, tidak ada organisasi pembudidaya bela diri di kerajaan Nanyu yang berani menyerang mereka lagi. Long Guo setengah hati untuk menyerang. Untuk mencegah bocornya rahasia kali ini, mereka awalnya ingin berurusan dengan para reporter ini sesegera mungkin sebelum mereka melintasi perbatasan. Tanpa diduga, mereka bertemu kuil Tianzan sebelum mereka melintasi perbatasan dan harus mundur dengan cepat. Tentara bayaran dari negeri ikan selatan menyadari bahwa mereka tampaknya berada dalam masalah besar. Hal ini masuk akal. Mereka berada di wilayah kerajaan Nanyu, dan mereka memburu para reporter itu. Mereka tidak ada hubungannya dengan kuil Tianzan. Namun situasi di depan mereka jelas jauh lebih rumit dari yang mereka bayangkan. Istana Tianzan mengejar mereka tanpa henti. Mungkinkah salah satu orang yang dia bunuh atau lukai tadi adalah anggota penting Istana Tianzan? Jika tidak, mengapa Tianzidian tiba secara kebetulan dan menyelamatkan mereka? Hanya ada satu penjelasan. Itu adalah Tianzidian. Mereka sudah lama mengetahui bahwa mereka mengejar para reporter ini, dan para reporter ini sangat penting bagi Tianzidian. Kelompok tentara bayaran panik. Jika organisasi kultivator yang telah menakuti dunia ini datang lagi ke ibu kota kerajaan Nanyu untuk memberikan tekanan, diperkirakan Raja Tianzan tidak perlu mengambil tindakan. Para pemimpin senior kerajaan Nanyu akan mengambil tindakan untuk menghadapinya sendiri. Saya tidak bisa tinggal di negara ikan selatan lebih lama lagi. Ini adalah pendapat bulat mereka. Tapi ini semua untuk nanti. Yang paling mereka khawatirkan saat ini adalah bagaimana cara bertahan dari kejaran Istana Tianzan. Untung, mereka akrab dengan hutan hujan ini, jadi meskipun lawannya sangat menakutkan, mereka dapat memanfaatkan sepenuhnya keunggulan medan dan menyembunyikan diri. Pada saat ini, sosok yang menakutkan mendekat dengan gila-gilaan. Semakin dekat jaraknya, Lu Yun menjadi semakin sadar akan fluktuasi lingkaran mental, dan akhirnya berhasil mengunci posisi Wang Bining. Adik keempat, Lu Yun melempar sepedanya dan langsung menuju Wang Bining. Anggota Istana Tianzan di sekitarnya berteriak dengan penuh semangat, Raja. Lu Yun mengabaikannya, tapi melihat luka Wang Bining dengan saksama, lalu dia menghela nafas lega. Wang Bining tertembak di bagian luar bahu kirinya, dan pelurunya telah dikeluarkan. Bukan cedera fatal. Alasan mengapa saya pingsan mungkin karena rasa sakit. Saat Lu Yun menghela nafas lega, dia tiba-tiba melihat sekilas Su Chun tergeletak di tanah tidak jauh dari situ. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata, bagaimana kabar Su Chun? Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, dia segera datang ke sisi Su Chun dan berjongkok. Setelah memeriksa, wajahnya terasa dingin. Saya terlambat, Wang, dia ditembak 4 kali untuk menyelamatkan saudara perempuanmu yang keempat. Saat kami menemukannya, dia sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Lu Yun tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia diam-diam menundukkan kepalanya dan menatap wajah Su Chun. Persahabatannya dengan Su Chun tidak terlalu dalam, dan mereka bahkan memiliki dendam terhadap keluarga Xiong, namun tidak dapat disangkal bahwa Su Chun adalah pria yang temperamen. Jika dia tidak menemukannya dan memintanya untuk melindungi saudara perempuan keempatnya, dia tidak akan mati di tempat ini. Lu Yun berhutang padanya. Penguburan yang murah hati. Setelah sekian lama, Lu Yun berdiri dan mengucapkan 2 kata, lalu matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, dan bertanya, di mana Tiangu? Beberapa jenderal sedang memburu kelompok tentara bayaran dari negara ikan selatan. Sebelum pria itu selesai berbicara, sosok Lu Yun telah naik ke langit, berdiri di atas hutan hujan, seperti elang yang bersiap berburu, mengamati mangsa di bawah. Di bawah pandangan Fa Xuanzhen, semuanya tidak terlihat. Segera, beberapa tentara bayaran yang bersembunyi ditemukan olehnya. Suara mendesing. Tubuh Lu Yun tiba-tiba berubah menjadi bayangan yang menakutkan. Dia menukik ke bawah, mencengkeram leher tentara bayaran, terbang ke udara lagi, dan merobek tentara bayaran itu menjadi 2 di udara. Kabut darah memercik. Lu Yun tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Setelah mencabik-cabik satu orang, dia segera menukik ke bawah, meraih orang lain, dan mencabik-cabiknya. Ah! Jeritan yang menyayat hati bergema di hutan hujan. Tiangu dan yang lainnya mendongak dan melihat sosok yang dingin dan bangga di langit melalui celah di hutan hujan. Mereka langsung bersemangat dan berteriak, Raja. Dia adalah raja kami. Raja kami ada di sini. Dan sangat kontras. Kelompok tentara bayaran dari negara ikan selatan sama ketakutannya dengan yang mereka inginkan. Itu dewa jahat itu. Dewa jahat yang begitu gila hingga langsung membunuh mereka di ibu kota kerajaan Nanyu. Dewa jahat datang. Sepertinya kita benar-benar mendapat masalah besar kali ini. Ah! 2 jeritan lagi. Tentara bayaran ini hanya menyaksikan tanpa daya saat kaki tangan mereka dibelah 2 oleh dewa jahat yang menakutkan. Para murid langsung berkontraksi. Ledakan. Ada suara tembakan, dan peluru terbang ke udara dengan kecepatan tinggi, mengenai dewa jahat itu.
Ini adalah tentara bayaran yang terlalu ketakutan dan gugup serta menembak secara naluriah. Meski mereka tahu hal itu tidak berpengaruh sama sekali. Sungguh, bahkan sebelum peluru itu menyentuh Raja Tianshan, tiba-tiba peluru itu dipantulkan oleh kekuatan yang menakutkan. Kemudian Raja Tianshan terlihat menukik ke arah peluru tersebut. Detik berikutnya, tentara bayaran lainnya diangkat. Tertawa, tubuhnya terbelah menjadi dua dan berubah menjadi hujan darah. Tentara bayaran yang tersisa semuanya patah hati dan ingin merangkak ke pusat bumi. Namun, pembunuhan telah dimulai, dan ditakdirkan untuk berakhir dengan tragedi. Baru setelah tentara bayaran terakhir terkoyak, Lu Yun menenangkan amarah di hatinya. Udara saat ini sudah dipenuhi bau darah yang menyengat, bercampur bau tanah lembab, sehingga membuat mual. Kuil surga, cabang selatan. Wang Bining terbangun dari rasa sakitnya. Tidak ada bekas darah di wajah cantiknya. Saat dia membuka matanya, dia melihat wajah yang familiar, menatapnya dengan ekspresi tertekan. Lu Yun kecil. Wang Bining bergumam pelan, merasa sedikit linglung. Apakah ini ilusi? Bukankah kamu sudah mati? Mungkinkah Lu Yun kecil di depannya adalah hantu yang dia bayangkan ketika dia sekarat karena kesadarannya sebelum pergi ke dunia bawah? Wang Bining dengan enggan mengulurkan tangannya, menyentuh wajah yang dikenalnya, dan berkata dengan isak tangis, Xiao Lu Yun, maafkan aku, adikku baru saja bertemu denganmu sekali dan akan pergi. Aku benar-benar tidak bisa rela meninggalkanmu. Adik keempat, apa yang kamu bicarakan? Kamu masih hidup dan sehat. Aku telah mencabik-cabik semua bajingan yang menyakitimu. Melihat penampilan kakak keempat, Lu Yun merasa patah hati. Aku hidup. Wang Bining tertegun sejenak. Ya. Bagaimana orang mati bisa merasakan sakit? Terlebih lagi, wajah yang disentuhnya jelas begitu nyata, begitu menyentuh, dan hangat. Wow. Xiao Lu Yun, aku belum mati. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini. Wang Bining mengabaikan rasa sakit di bahunya, menopang dirinya dan melemparkan dirinya ke pelukan Lu Yun, menangis dengan sedihnya. Hati Lu Yun juga bergetar. Saat ini, saudari keempat sangat lemah dan tidak berdaya, sangat menyedihkan. Bagaimana kamu tega membunuh binatang-binatang itu? Kakak keempat, tidak apa-apa. Aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka sama sekali di masa depan. Selama ada yang berani menyakitimu, aku pasti akan mencabik-cabiknya dan memasukkannya ke neraka. Wang Bining menangis lama sekali. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Periksa kancing baju Anda. Awalnya ada kamera tersembunyi di sana. Tapi sekarang sudah hilang. Dia pasti kehilangannya secara tidak sengaja saat dia melarikan diri. Aku turut prihatin pada mereka. Air mata Wang Bining tidak bisa berhenti mengalir lagi. Mereka telah menghabiskan waktu lama mengintai dan bekerja keras untuk mengambil gambar, tetapi mereka tersesat seperti ini. Wang Bining merasa kasihan kepada rekan-rekan reporter yang meninggal tersebut. Lu Yun bertanya, kakak keempat, apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang kamu selidiki di negeri Nanyu? Jika itu hanya penyelidikan biasa, bagaimana dia bisa dikejar oleh tentara bayaran? Mata Wang Bining merah dan bengkak karena menangis, tapi setelah mendengar pertanyaan Lu Yun, dia hanya menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Wajah Lu Yun menjadi gelap dan dia berkata, karena kamu tidak mau memberitahuku, maka aku akan pergi ke negeri Nanyu sendiri dan melihat apa yang terjadi. Tidak mau. Kalau begitu, katakan yang sebenarnya padaku. Lu Yun memandang Wang Bining dengan ekspresi serius, matanya menunjukkan tatapan yang tak tertahankan. Wang Bining terkejut. Kemudian dia membenamkan kepalanya, ragu-ragu sejenak dan berkata, baiklah, Xiao Lu Yun, jangan impulsif. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Ternyata, dalam beberapa bulan terakhir, sering terjadi kasus orang hilang di Long Kingdom. Wang Bining dan beberapa rekan reporternya diam-diam melacak masalah ini, dan akhirnya menemukan bahwa ini adalah kasus perdagangan manusia lintas batas yang sangat serius. Banyak persiapan yang telah mereka lakukan untuk itu. Diikuti sampai ke negeri ikan selatan. Pada akhirnya diketahui bahwa orang-orang hilang tersebut sebenarnya dikirim ke suatu tempat percobaan tertentu, dan setelah masuk, mereka tidak pernah keluar lagi. Salah satu rekan Wang Bining memutuskan untuk mengambil risiko dan masuk jauh ke dalam pangkalan untuk menyelidiki, tetapi secara tak terduga ditemukan oleh pihak lain dan diburu. Ini adalah cerita lengkapnya. Kelangsungan hidup Wang Bining murni karena keberuntungan. Setelah Lu Yun selesai mendengarkan, dia berpikir keras. Eksperimen manusia. Dan apakah ini eksperimen manusia yang secara khusus menargetkan orang-orang dari kerajaan naga? Hal ini harus ditanggapi dengan serius. Lu Yun berkata, kakak keempat, bisakah kamu memberitahuku alamat tempat percobaan? Apa yang akan kamu lakukan? Wajah Wang Bining tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata, sudah kubilang, jangan impulsif. Apakah kamu masih ingin membuat masalah di negeri ikan selatan? Aku tidak akan mengizinkanmu pergi. Dia memberitahu Lu Yun hal ini karena dia takut dia akan bertindak tidak masuk akal. Akibatnya, setelah dia mengetahui kebenarannya, dia menjadi lebih bertekad untuk pergi ke negeri ikan selatan. Anda bukan reporter atau orang dari departemen terkait. Mengapa Anda pergi ke tempat berbahaya seperti itu? Apakah Anda mencari kematian? Wang Bining dengan tegas tidak setuju. Lu Yun berpikir sejenak dan berkata, kakak keempat, apakah kamu tidak penasaran bagaimana kamu bisa selamat? Petik 2, Petik 2. Wang Bining tercengang lagi. Ya,
Saya jelas diburu oleh begitu banyak tentara bayaran, bagaimana saya bisa bertahan? Di samping itu, tempat apa ini? Mengapa Xiao Luyun ada di sini? Wang Bining tidak memikirkan masalah ini secara mendetail sekarang, karena dia merasa seperti kembali dari kematian, dan karena dia terus membicarakan penyelidikannya, dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Saya baru menyadarinya sekarang, ini sangat aneh. Saat aku hendak bertanya, Tiangu tiba-tiba masuk dan berkata, "Raja, kapan kita akan berangkat?" Raja, tubuh halus Wang Bining bergetar, dan matanya tiba-tiba tertuju pada tangan Tiangu. Itu topeng. Topeng berkepala naga yang menurut Wang Bining sangat familiar. Karena pemilik topeng itu adalah idola yang selama ini dia pikirkan untuk diwawancarai, Yun Tian Senjun. Mungkinkah? Napas Wang Bining menjadi semakin cepat. Saat ini, Lu Yun telah mengenakan topeng kepala naga, berbalik dan berjalan ke tempat tidur, dan berkata, "Karena, itu adalah tanggung jawabku." Saat dia berbicara, dia dengan lembut mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh kepala Wang Bining. Lagi pula, para bajingan itu berani mengirim orang untuk melukai adik perempuanku yang tersayang. Jika aku tidak memotong mereka, bagaimana aku, Tuan Yuntian, bisa bermartabat untuk mengatakan bahwa aku adalah saudaramu? Tuan Yuntian, hati Wang Bining bergetar, dan matanya menjadi lembab kembali. Ternyata, adik laki-lakinya Lu Yun adalah pahlawan yang tak tertandingi di negeri ini, Tuan Yuntian. Ternyata, mimpi yang saya alami di rumah hari itu bukannya tidak masuk akal. Ternyata, inilah rasanya menggabungkan fantasi dengan kenyataan. Perasaan ini disebut cinta, disebut kebahagiaan. Negara Ikan Selatan, basis eksperimental, dikelilingi oleh jaringan listrik, sekelompok tentara bayaran yang membawa senjata berpatroli. Saya melihat seorang Amerika berkulit putih dengan ekspresi serius, berkomunikasi dengan komandan dalam bahasa negeri Ikan Selatan, "Mengapa anak buah Anda belum kembali? Apakah ada yang salah?" Komandan prajurit itu menjawab, "Jangan khawatir, Dr. Edson. Semua tentara bayaran di bawah komando saya berada di level Raja Prajurit. Tidak masalah membunuh beberapa reporter Kerajaan Naga. Jangan anggap enteng, eksperimen ini berada pada saat kritis. Jika terjadi kesalahan, aku akan membuatmu menderita. Sama sekali tidak perlu khawatir." Ledakan. Sebelum komandan prajurit selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat ujung tajam yang menakutkan menebas dari kejauhan, merobek lubang lebar di jaringan listrik di sebelah mereka. Segera setelah itu, seorang tentara bayaran berlari dengan wajah pucat dan berkata, "Komandan, ini buruk, seseorang masuk ke markas percobaan kita." Wei Hao. Wajah komandan prajurit itu tiba-tiba menjadi gelap. Saat dia berkata tidak perlu khawatir, seseorang menyela. Bukankah ini sebuah tamparan di wajahnya? Tentara bayaran itu berkata, itu adalah Raja Surga dari Kerajaan Naga. Apa? Komandan prajurit itu tiba-tiba melebarkan matanya, dan ketakutan yang tak ada habisnya memenuhi udara, bagaimana mungkin Raja Tianzhen? Bagaimana mungkin Raja Tianzhen tiba-tiba datang ke sini? Dia bergegas keluar untuk melihatnya. Pada saat ini, terjadi banyak tembakan, dan di tengah hujan peluru, dua sosok bergegas ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Salah satunya adalah Tiangu. Orang lain, mengenakan topeng. Itu adalah topeng berkepala naga yang menakuti orang-orang kuat di semua negara di dunia, dan tidak ada yang mengetahuinya. Itu adalah Raja Tianzhen. Saya membeli kue. Raja Tianzhen. Benar-benar Raja Tianzhen. Eksperimen dihentikan. Semua orang bersembunyi di laboratorium bawah tanah. Orang Amerika berkulit putih itu juga melihat topeng kepala naga, dan langsung panik. Dia segera berlari kembali ke laboratorium dan mengatur para peneliti yang sedang melakukan eksperimen untuk bersembunyi di bawah tanah. Saya hanya melihat bagian dalam laboratorium. Ada kabin eksperimen transparan yang tak terhitung jumlahnya, yang berisi beberapa subjek eksperimen telanjang, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari Kerajaan Naga. Di samping itu, ada juga beberapa pembudidaya seni bela diri dari Kerajaan Ikan Selatan. Tubuh mereka telah disuntik dengan obat genetik, dan tubuh mereka sedang mengalami semacam transformasi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Para peneliti itu tidak punya waktu untuk melarikan diri, jadi mereka hanya bisa mengurus diri sendiri di kabin percobaan. Sekarang, di luar basis percobaan, di tengah hujan peluru, dua sosok menakutkan bergerak maju mundur, dan setiap kali mereka bergerak, itu berarti kematian beberapa tentara bayaran. Senjata dan amunisi apa tidak berpengaruh sama sekali. Kali ini Lu Yun hanya membawa Tiangu sendirian. Faktanya, dengan kekuatannya, dia dapat sepenuhnya memusnahkan kelompok tentara bayaran besar ini sendirian. Dia membawa Tiangu ke sini semata-mata untuk membiarkan dia berperan sebagai penerjemah. Tujuan Lu Yun tidak sesederhana basis percobaan ini. Lu Yun tidak akan percaya dalam keadaan apapun bahwa eselon atas negeri Nanyu tidak mengetahui masalah ini. Tidak butuh waktu lama, kelompok tentara bayaran dimusnahkan. Bahkan komandan prajurit baru saja bergegas keluar untuk melihat, dan tiba-tiba terbelah dua oleh tepian terbang. Metode pembunuhan Raja Tianzhen sangat aneh dan menakutkan sehingga tidak dapat dipahami dengan akal sehat. Lu Yunyi tidak berlumuran darah dan segera datang ke laboratorium. Ketika dia melihat kabin percobaan, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Ledakan. Tiba-tiba, suara teredam terdengar dari kabin percobaan transparan yang membawa seorang kultivator bela diri dari negeri Ikan Selatan,
dan tubuh pria itu langsung berubah menjadi genangan kabut darah, mewarnai seluruh kabin percobaan menjadi merah cerah. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah dia, beberapa orang lagi tewas dalam situasi yang sama dan meledakkan diri. Raja, mereka sedang melakukan eksperimen genetik. Tiangu berkata dengan nada serius saat melihat situasi ini. Mata Lu Yun berbinar dan dia berkata dengan dingin, tampaknya negara ikan selatan hidup terlalu nyaman akhir-akhir ini. Setelah menyelesaikan pangkalan percobaan ini, ikuti saya untuk bertemu dengan militer negara ikan selatan. Terdapat para pembudidaya bela diri di semua negara di dunia, namun para pembudidaya bela diri di negara lain jauh lebih lemah dibandingkan kerajaan naga. Apalagi keberadaan Istana Tianzan telah membuat kewalahan organisasi pembudidaya bela diri di berbagai negara. Mereka menyalahkan gen. Jika gen orang-orang dari kerajaan naga dapat diekstraksi dan diintegrasikan ke dalam tubuh para pembudidaya bela diri dari negaranya sendiri, apakah mungkin untuk menciptakan pembangkit tenaga listrik puncak? Inilah tujuan dari basis eksperimental ini. Namun semuanya masih dalam tahap percobaan. Belum lagi apakah teori ini bisa menjadi kenyataan, fusi gen saja sudah sangat sulit dicapai. Ledakan. Saat Lu Yun sedang berpikir, suara keras lainnya tiba-tiba meletus, dan kemudian dia melihat kabin percobaan tiba-tiba meledak, dan seorang pembudidaya bela diri dari kerajaan ikan selatan melompat keluar darinya. Kepalanya telah dicukur habis dan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa di tubuhnya. Hahaha, berhasil. Modifikasi genetikku berhasil. Pembudidaya bela diri dari negeri ikan selatan masih belum memahami situasi di luar. Setelah bergegas keluar dari kabin percobaan, dia tertawa keras dan berbicara dalam bahasa negeri ikan selatan dengan suara yang tidak jelas. Tawanya berhenti. Rupanya merasakan ada yang tidak beres, dia memandang kedua sosok yang tak jauh dari situ dan langsung ketakutan hingga ingin kencing. Tian, Raja Tianxin. Sebelum modifikasi genetik, kekuatan tertinggi dari para pembudidaya seni bela diri di kerajaan ikan selatan baru mencapai puncak alam transformasi. Belum ada yang berhasil menembus alam yang mulia, menunjukkan bahwa gen budidaya seni bela diri mereka memang tidak sebaik itu seperti yang ada di kerajaan naga. Hal yang sama juga terjadi pada pembudidaya bela diri dari negeri ikan selatan yang telah berhasil bertransformasi. Dia menjalani eksperimen ketika dia dalam kondisi transformasi. Hari ini dia keluar dari kabin dan akhirnya menjadi Yang Mulia Fang. Meskipun belenggu budidaya seni bela diri di kerajaan Nanyu telah dipatahkan, itu hanya pada tingkat yang mulia. Sekarang saya bertemu Raja Tianzhen segera setelah saya keluar, bagaimana saya bisa takut? Suasana hatiku turun dari surga ke neraka dalam sekejap. Orang-orang yang dimodifikasi secara genetik melarikan diri dengan panik. Namun sebelum dia bisa melarikan diri dari laboratorium, dia dihentikan oleh Tiangu. Tapi Lu Yun sama sekali tidak senang. Fakta bahwa pembudidaya bela diri dari negara ikan selatan ini mampu menerobos ke alam mulia menunjukkan bahwa eksperimen modifikasi genetik ini telah matang. Ini bukanlah hal yang baik bagi kerajaan naga. Sesampainya di pintu besi menuju laboratorium bawah tanah, Lu Yun berhenti sejenak, lalu mengedarkan energi aslinya dan mengangkat tinjunya untuk menghancurkan pintu besi itu. Ledakan, 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 bahkan tidak terbuka. Orang-orang di ruang bawah tanah gemetar. Meskipun orang Amerika, Dr. Edson, juga tampak ketakutan, dia tetap menghibur dirinya sendiri dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Laboratorium bawah tanah ini terbuat dari paduan yang sangat keras. Bahkan peluru artileri pun dapat bertahan melawannya. Wang pasti tidak akan bisa menerobos masuk. Lalu ada beberapa poni lagi. Memang sangat kuat. Adelson hanya bisa menghela nafas lega. Di luar. Tiangu bertanya, Raja, apakah Anda ingin orang-orang dari militer kerajaan ikan selatan datang dan membuka pintu besi ini? Lu Yun mencibir dan berkata, tidak, aku ingin melihat hari ini apakah pintu besi ini lebih kuat atau tinjuku lebih kuat. Dikatakan, dia mundur beberapa langkah sedikit. Kekuatan magis tanpa nama di tubuhnya berjalan dengan kecepatan penuh, dan kekuatan tak terbatas dikumpulkan secara gila-gilaan di tinjunya. Bahkan meridian di tubuhnya sepertinya sedang bangkit pada saat ini, bergemuruh. Ini adalah serangan terkuat Lu Yun sejauh ini. Ledakan. Saat dia mengepalkan tinjunya, seolah-olah dua cahaya terang melintas dan menghantam pintu besi. Seluruh laboratorium bergetar hebat saat ini. Kemudian, ledakan. Pintu logam yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu tiba-tiba membentangkan hampir 100 garis bengkok yang berpusat pada titik tumbukan tangan Lu Yun. Pintu paduannya retak. Dr. Adelson, yang bersembunyi di laboratorium bawah tanah, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ngeri, saya membeli kue, kerajaan naga, raja surga, itu terlalu menakutkan. Itu adalah paduan logam yang bahkan bisa menahan peluru artileri. Itu hancur oleh tinju Raja Tianzhen. Aku akan sangat ketakutan. Raja Tianzhen, selamatkan hidupmu. Ketika Lu Yun memasuki laboratorium bawah tanah, Adelson sudah berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Para peneliti yang terlibat dalam eksperimen genetik juga merasa ketakutan. Nafas Lu Yun terasa dingin, dia melangkah maju dan menendang Adelson menjauh, sambil berteriak, bicaralah dalam bahasa Mandarin. Adelson tertegun dan tidak mengerti apa yang dibicarakan Lu Yun. Pada saat ini, seorang peneliti yang gemetar di sebelahnya bertukar beberapa kata dengan Edson dengan suara gemetar. Edson dengan cepat membuka mulutnya dengan ngeri dan berkata, "No.
Rupanya dia tidak bisa berbahasa Mandarin. Tiangu berkata, Wang, izinkan saya menerjemahkan. Lu Yun mengangguk dan berkata, tanyakan padanya siapa yang memerintahkan dia melakukan eksperimen genetik semacam ini dan berapa banyak laboratorium genetika yang ada seperti ini. Tiangu tidak hanya pandai bahasa Nanyu, tetapi juga berbicara bahasa Amerika dengan sangat lancar. Dia dengan cepat menerjemahkan pertanyaan Lu Yun ke Edson, dan keduanya bertukar beberapa kata sebentar. Segera, Tiangu menjawab, dia bilang dia tidak tahu apa-apa, dia hanya mengambil uang untuk melakukan sesuatu. Tidak tahu apa-apa, Lu Yun mengerutkan kening, tiba-tiba meraih Adelson, dan mematahkan lehernya dengan rapi, aku bahkan tidak bisa berbahasa Mandarin, kenapa aku menahanmu? Celepuk, tubuh Adelson tergeletak lemas di tanah. Peneliti gemetar yang baru saja menerjemahkan untuk Edson segera memohon belas kasihan dan berkata, ya Tuhan. Raja Tianzhen, saya bisa berbahasa Mandarin, tolong jangan bunuh saya. Lu Yun menatapnya dengan dingin. Meski bertopeng, peneliti hampir pingsan karena ketakutan. Tiangu, ayo pergi. Lu Yun mengabaikan karakter kecil ini, berbalik dan meninggalkan markas percobaan bersama Tiangu. Pakaian para peneliti ini basah kuyup oleh keringat, dan mereka merasa seperti selamat dari bencana. Di luar basis percobaan, helikopter bersenjata kerajaan Nanyu sedang melayang. Bagaimana mungkin militer negara Ikan Selatan tidak mengetahui kejadian sebesar itu? Ketika anggota Istana Tianzan memasuki negara itu untuk pertama kalinya dan menyelamatkan Wang Bining, mereka sudah menyadarinya. Tapi saya tidak berani bertindak gegabah. Istana Tianzan telah melampaui lingkup militer normal. Terutama Raja Tianzhen yang menakutkan, mereka percaya tanpa ragu-ragu, meskipun itu nuklir. Sekalipun ada peluru, peluru itu mungkin dibawa di pundak Raja Tianzhen, dan akan kembali ke tempat asalnya. Itu bahkan bukan hal yang paling menakutkan. Hal yang paling mengerikan adalah dengan kekuatan Raja Tianzhen, mudah untuk masuk dan keluar dari area terlarang suatu negara. Jika dia sedang terburu-buru, dia tidak akan bisa membunuh kepala kerajaan Ikan Selatan. Inilah yang paling ditakuti oleh negeri Ikan Selatan. Setelah kedua orang itu keluar dari tempat percobaan, pesawat militer itu mendarat secara sukarela. Tiangu berkata, Raja kami telah menyuruhmu kembali dan memberitahu kepala negaramu bahwa jika kamu berani melakukan trik kecil ini lain kali, kami, Istana Tianzan, akan datang ke ibu kotamu lagi dan menasihatimu untuk menjaga dirimu sendiri. Petik 2. Memang seperti dugaan Lu Yun. Pejabat senior negara Ikan Selatan sepenuhnya menyadari eksperimen genetika tersebut, tetapi mereka tidak mengambil tindakan apapun. Jika mereka dimintai pertanggungjawaban oleh Istana Tianzan, mereka hanya akan menjawab bahwa ini adalah eksperimen yang dilakukan oleh orang Amerika di sini dan pergi dengan itu. Tapi pikiran kecil mereka telah lama ditembus oleh Lu Yun. Setelah berurusan dengan pangkalan percobaan kerajaan Nanyu, Lu Yun membawa saudara perempuan keempatnya kembali ke Jiangcheng. Wang Bingning menjadi tenang untuk waktu yang lama dan akhirnya merasa lebih tenang. Dia tidak pernah menyangka bahwa adik laki-lakinya Lu Yun akan menjadi pahlawan yang telah lama dia kagumi, Tuan Yuntian. Hal ini mengingatkannya pada kalimat dari peri Zixia dalam Journey to the West, orang yang kucintai adalah pahlawan tiada taranya, suatu hari dia akan mengenakan baju besi emas dan pakaian suci dan menaiki awan keberuntungan yang berwarna-warni untuk menikah denganku. Bukankah suasana hati Wang Bining saat ini sama seperti suasana hati peri Zixia? Hanya saja ending dari Zixia Fairy adalah sebuah tragedi, namun ending Wang Bining dipenuhi dengan kebahagiaan, bahkan luka tembak di bahunya pun seolah melupakan rasa sakitnya. Lu Yun kecil. Dalam perjalanan pulang, Wang Bining terus mengulangi nama Lu Yun, bahkan lebih bersemangat dibandingkan saat Liu Yaner mengetahui bahwa Lu Yun adalah idolanya, Tuan Yunlu. Lu Yun tersenyum lembut dan berkata, kakak keempat, apakah kamu masih ingat bahwa aku sudah memberitahumu bahwa meskipun diikat, aku akan mengikat Senjun Yuntian di depanmu dan membiarkanmu mewawancarainya. Sekarang kamu tahu bahwa aku tidak melakukannya, berbohong padamu, kan? Wang Bining mengangguk dengan penuh semangat. Namun saat ini, keinginannya untuk mewawancarai Lu Yun tidak lagi sekuat dulu. Daripada membeberkan identitas Lu Yun sedini mungkin, dia berharap dia bisa merahasiakan ini untuk dirinya sendiri. Perubahan mood ini sebenarnya bisa dimaklumi. Dalam pikirannya, mantan Senjun Yuntian adalah keberadaan yang jauh. Jika dia bisa mewawancarai Senjun Yuntian sekali, dia tidak akan menyesal dalam hidupnya. Tapi segalanya berbeda sekarang. Misalnya, ada mainan yang sangat disukai semua orang, tetapi kebanyakan orang tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh mainan tersebut. Wang Bining juga mengira bahwa dia adalah salah satu dari orang-orang ini, dan dia pasti pernah bermimpi untuk menyentuh mainan itu. Tapi sekarang saya tiba-tiba menemukan bahwa mainan ini ada di sebelah saya bisa menyentuhnya kapanpun dan dimanapun saya mau. Saat ini, mentalitas Wang Bining telah berubah. Ini adalah keegoisannya sebagai seorang wanita kecil, dan tidak berlebihan sama sekali. Lu Yun tidak tahu bahwa Wang Bining telah membandingkannya dengan mainan, dan menghiburnya dengan penuh pertimbangan, kakak keempat, kamu pasti akan menjadi orang pertama yang mewawancarai Yuntian Senjun, dan kamu juga akan menjadi satu-satunya, tetapi tidak sekarang. Petik 2. Dia telah memutuskan bahwa ketika Wang Bining secara resmi mewawancarainya, dia akan melepas topeng kepala naga dan memberitahu semua orang bahwa dia, Lu Yun, adalah Tuan Yuntian.
Tapi tidak sekarang. Saya belum memiliki hari-hari yang cukup nyaman dengan saudara perempuan saya. Ketika banyak pengagum datang berkunjung, bukankah saya akan pusing? Lu Yun tidak meragukan pengaruhnya. Ketika dia kembali ke rumah, Wang Bining sengaja tidak memberitahunya tentang cederanya agar tidak membuat khawatir saudara perempuannya yang lain, tapi Ye Qingcheng sudah menyadarinya. Dia melihat Lu Yun keluar. Pada saat itu, Lu Yun berkata dengan ekspresi serius bahwa dia akan merawat seorang pasien, tetapi ketika dia kembali, dia membawa Wang Bining kembali bersamanya. Ye Qingcheng menemukan mereka berdua sendirian dan bertanya dengan nada serius, "Ada apa dengan kalian berdua? Katakan padaku secepatnya." Melihat dia tidak bisa menyembunyikannya, Wang Bining tidak punya pilihan selain menceritakan apa yang terjadi. Setelah Ye Qingcheng mendengar ini, dia segera berkata dengan wajah dingin, "Kamu berani menyelidiki masalah berbahaya seperti itu, bukankah kamu mempertaruhkan nyawamu? Jika Xiao Lu Yun tidak menyelamatkanmu kali ini, kamu akan melakukannya. Saya tidak peduli, Anda tidak diperbolehkan mengambil tugas berbahaya seperti itu di masa depan, saya akan pergi ke kantor media untuk membantu Anda mengundurkan diri besok." Tapi grup Qingcheng kebetulan kekurangan tenaga. Mulai sekarang, kamu bisa tinggal di rumah dan membantuku mengurus grup Qingcheng. Jangan berkeliaran di negara ini sepanjang hari, dan kamu tidak akan merasa lelah. Ye Qingcheng menunjukkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wang Bining tampak sedih. Lu Yun berkata, "Kakak keempat, kali ini aku berdiri bersama kakak perempuan tertua. Kamu tahu, aku sudah lama kembali ke Jiangcheng, tapi kamu baru bersamaku selama beberapa hari. Apa kamu tidak tahu caranya kamu kejam? Apakah itu sangat menyakiti hati mudaku? Perjalanan ke negeri ikan selatan ini terlalu mengasyikkan, dan Lu Yun tentu tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi. Akan lebih baik jika saudara perempuan keempat bisa tetap tinggal di rumah." Melihat keduanya mengatakan ini, terutama melihat ekspresi sedih di wajah Lu Yun, seperti anak yang baru disapih mencari ibunya. Wang Bining tidak bisa menahan tawa dan berkata, Oke, Lu Yun kecil, jangan sedih. Mulai sekarang, jika saudara perempuan keempat tidak berlarian, bisakah dia tinggal di rumah dan menjadi pengasuhmu?" Lu Yun buru-buru mengangguk dan berkata, Oke, kakak keempat, kamu benar-benar memahami pikiranku dengan sangat baik. Mendengarkan percakapan mereka, dahi Ye Qingcheng yang putih menjadi gelap, dan dia berkata, "Wang Bining, kamu sudah muak. Kamu masih berpikir untuk memberi makan Lu Yun kecil sebelum lukamu sembuh. Mengapa kamu tidak memberinya garam, air?" Petik 2, petik 2. Setelah mendengar ini, kedua orang itu segera membuka mata lebar-lebar dan menatap Ye Qingcheng dengan ngeri. Apakah kata-kata itu baru saja keluar dari mulut kakak tertua yang dingin? Lu Yun tercengang. Wang Bining juga kaget. Dia pikir dialah yang paling kotor, tetapi dia tidak menyangka bahwa kakak perempuan tertua adalah guru pertapa yang sebenarnya. Dia tidak menyalakan mobilnya, tetapi ketika dia menyalakannya, roda mobil menabrak wajahnya. Wang Bining dipenuhi dengan kekaguman. Kakak perempuan itu luar biasa.